Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Isya insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa dan terus-menerus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam fadilah, sehingga kita masih menikmati iman dan menikmati beribadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang konsumsi, bahwa malam ini kami diamanahkan untuk berbicara tentang makanan bergizi. Namun jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam konsep konsumsi itu adalah bagian dari ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka segala aspek yang meliputi kehidupan seorang muslim itu adalah ujung-ujungnya adalah ibadah. Dan itu memang adalah petunjuk Al-Qur'annya seperti itu. Maka sampai pada titik konsumsi sekalipun, itu tujuannya adalah untuk membantu seorang muslim agar dia bisa beribadah dengan baik. Ya. Agar dia bisa menyembah Allah dengan baik. Berbeda misalnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat fenomena saat ini, gitu ya. Atau ya kita bisa mengatakan bahwa mereka yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk di dalam mengkonsumsi. Karena kenapa? Ketika tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk di dalam mengkonsumsi, maka tujuan mengkonsumsinya bukan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru kehidupannya, tujuan utamanya itu konsumsi itu sendiri. Ya. Tujuan utama dia hidup adalah bagaimana dia mengkonsumsi. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan salah seorang ya budayawan sekaligus filsuf Prancis ya sampai mengatakan bahwa ya, eksistensi seseorang hari ini itu kemudian dilihat dari apa yang dia konsumsi, ya, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, ya, apa yang dia tonton dan sebagainya. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan utamanya ya adalah bagaimana mengkonsumsi dan tidak lagi kemudian melibatkan ya petunjuk-petunjuk agama, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an di dalam mengkonsumsi itu. Maka mereka kemudian melakukan segala hal, segala cara
agar dia mendapatkan sesuatu untuk dikonsumsi. Gitu. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena ya hari ini yang banyak sekali. Ya, mulai dari ya korupsi yang begitu banyak, triliunan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya perspektif yang mereka punya bahwa hidup di dunia ini adalah untuk mengkonsumsi. Ya, begitu juga dengan ya sebagian besar kemudian yang mengenai umat Islam itu. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali atau mengembalikan bagaimana sejatinya konsep Islam di dalam konsumsi itu, maka dia ya konsep utamanya ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini konsep besarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mengkonsumsi. Akan tetapi di sana ada prasyarat ya, bahwa dia halal secara hukum, kemudian thayyib secara zatnya. Ya, bagian dari ya, perintah dari mengkonsumsi itu. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ya kalau kita berbicara tentang makanan begitu ya. Ya, tentang makanan. Bahwa kalau kita mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan makanan ini ada 3 aturan ya, ada 3 aturan di bawah aturan utama tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita tubuh atau menciptakan kita dengan tubuh yang baik, dengan tubuh yang sempurna. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjaga ciptaan itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk menjaga ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Maka selanjutnya ya mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan menjaga tubuh itu juga menjadi wajib. Ya, termasuk mengkonsumsi sesuatu yang baik, mengkonsumsi sesuatu yang halal, mengkonsumsi sesuatu yang menguatkan tubuh. Ya. Karena melihat dari kaidah tadi. Maka ketika suatu saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ya. Beliau mengatakan, "Ya Abdullah, ya, qad balagani annaka ya sumta naharan wa qumta lailan." Sungguh ya saya mendengar ini, wahai Abdullah, bahwa kamu itu setiap hari yang kamu kerjakan adalah seharinya kamu gunakan untuk berpuasa, lalu malamnya kamu gunakan untuk qiyamul lail. Ini ya berbicara di luar bulan suci Ramadan. Lalu kemudian Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya ya bagi tubuhmu itu alaika hadzan. Bagi tubuhmu itu ada hak yang harus kamu pelihara. Bagi matamu di sana ada hak yang harus kami pelihara. Bagi istrimu di sana ada hak yang harus kamu berikan. Maka Nabi kemudian menawarkan kepada Abdullah bin Amr untuk ya, berpuasa 3 hari di dalam sebulan. Ya, karena wadzalika shaumud dahr. Itu sama dengan engkau berpuasa selama setahun. Ya, kalau setiap bulan kita berpuasa 3 hari. Ya, ayyamul bid. Akan tetapi Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, saya sanggup. Ya, saya kuat." Ya, tetapi Nabi melanjutkan tegurannya. Ya, kira-kira dalam tanda kutip. Kemudian mengatakan, ya kalau begitu berpuasalah dengan puasa Daud. Ya, berpuasalah dengan puasa Daud yang sehari berpuasa dan sehari berbuka. Maka dari sini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan atau pengerjaan kita terhadap ibadah-ibadah itu sesungguhnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Saling berkaitan satu dengan yang lain.
Begitu juga di dalam sebuah riwayat kemudian dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'udzu billahi minal ju'." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdoa untuk dihindarkan dari rasa lapar yang berlebihan. Karena kenapa? Fa innahu bi'sad doja'. Karena sesungguhnya rasa lapar itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah teman tidur yang seburuk-buruknya. Artinya ketika orang merasa lapar atau membiarkan dirinya lapar, maka dia tidak akan nyenyak tidurnya. Ketika dia tidak nyenyak tidurnya, dia tidak akan bisa istirahat dengan baik. Ketika dia tidak bisa istirahat dengan baik, dia tergopo-gopo bangun sholat subuh. Dia tidak bisa misalnya berdiri di belakang imam dengan baik dan sebagainya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah dari agama ini untuk memelihara badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu kemudian konsep kedua terkait dengan terutama terkait dengan makanan ini adalah untuk juga tidak israf. Untuk tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep keseimbangan di dalam mengkonsumsi terutama makanan, dan ini berlaku terhadap semua konsumsi sebenarnya. Namun jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis juga dikatakan wa kulu wa tasaddaqu wa albisu wa la tusrifu. Makanlah dan bersedekahlah. Kemudian berpakaianlah, tetapi jangan kalian berlebih-lebihan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep berlebih-lebihan di dalam mengkonsumsi. Hari ini kita melihat barangkali juga di tengah-tengah kita, bahwa sesungguhnya berlebih-lebihan atau tabzir di dalam konsumsi itu bahkan sudah merata ke hampir semua orang. Ketika kemudian menjadikan bahan konsumsi tersebut bukan lagi dikonsumsi berdasarkan fungsi utamanya. Gitu ya. Atau bisa jadi konsumsi itu dikonsumsi tidak sesuai dengan sumber daya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Misalnya, hari ini kemudian lanjutan tadi dari bahwa konsumsi itu menentukan eksistensi seseorang. Bahwa baju yang kita pakai, sebagian besar bukan lagi dia berfungsi untuk sekedar menutup aurat, sebagai fungsinya untuk beribadah atau fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menutup aurat. Tetapi baju yang kita pakai melambangkan eksistensi kita, sehingga kemudian untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan misalnya baju tersebut, celana, HP, itu kemudian sudah tidak sesuai dengan sumber daya yang dikeluarkan. Jamaah sekalian, atau fungsi tidak sesuai dengan sumber daya yang dikeluarkan. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwa untuk pertengahan, moderat di dalam mengkonsumsi. Lalu kemudian apakah dengan moderat mengkonsumsi tersebut lalu kemudian dia akan, kadang-kadang kita mengatakan seperti ini, kalau dia konsumsinya sedikit, maka bisa jadi kinerjanya menurun. Berbeda kalau misalnya konsumsinya banyak, dia akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi itu. Maka dari hadis ini, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kinerja itu tidak selalu searah dengan jumlah konsumsi yang dikeluarkan. Karena kenapa? Wa tasaddaqu, di sana ada perintah untuk bersedekah. Bisa jadi misalnya seseorang, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya uang 50.000, orang yang punya uang 50.000, kalau dia misalnya belikan makanan satu porsi 50.000, dia akan habiskan. Begitu. Akan tetapi bisa jadi dengan porsi yang sama, dia bisa dapatkan di tempat lain dengan setengah harga itu.
kemudian setengahnya dia sedekahkan, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu bukan hanya fisiknya yang dia berikan konsumsi, tetapi juga spiritualnya. Ya. Jamaah sekalian, maka kenapa orang ketika dia bersedekah, gitu ya, kadang-kadang muncul, atau kalau dia ikhlas di dalamnya, muncul rasa tenang, muncul rasa senang di dalam dirinya, karena dia sudah memberikan nutrisi kepada spiritualnya dengan cara beribadah. Salah satunya adalah dengan cara bersedekah itu. Ya, ini adalah konsep kedua, bahwa orang mengkonsumsi haruslah dalam keadaan moderat atau tidak boleh tabzir. Kemudian selanjutnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam terutama di dalam bulan suci Ramadan, ya, terdapat hadis-hadis terkait dengan makanan kesukaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam di waktu sahur meminta kurma dan air putih. Jadi beliau memakan kurma dan air putih. Di suatu waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memuji sebuah makanan, jamaah sekalian, ya, yang mana dikatakan para ahli hadis dia adalah makanan berkuah yang di dalamnya ada kacang-kacangan. Beliau bahkan mengatakan makanan ini sama seperti Fatimah di antara para wanita-wanita yang lain. Begitu juga di dalam riwayat yang lain, kesukaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga buah-buahan. Ketika berbuka, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memakan buah-buahan, ya, memakan yang ringan. Begitu juga di dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai, ya, minum susu. Ya, ini adalah contoh-contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada lagi riwayat, ya, terkait dengan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai paha kambing, ya, sangat menyukai paha kambing. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsep konsumsi di dalam Islam, terutama kita di dalam bulan suci Ramadan, dengan tanggung jawab kita untuk memelihara pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa konsumsi kita bertujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak berlebih-lebihan di dalamnya, dan juga menyedekahkan sebagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Demikian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.